Oke, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar kognitif, behavioristik, dan juga humanistik. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Oke, kita masuk ke teori belajar yang pertama, yakni teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang menganggap bahwa proses mental seperti persepsi, memori, pemikiran, dan pemecahan masalah merupakan faktor yang penting dalam suatu pembelajaran. Jadi yang dimaksud dengan teori kognitif adalah lebih kepada internal individu, bagaimana mereka memproses segala informasi yang masuk ke dalam diri mereka proses, dan juga bagaimana mereka bisa memecahkan suatu permasalahan dari informasi yang telah diterima tersebut. Oke, baik, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana penerapan teori belajar kognitif ini dalam bidang pendidikan. Yang pertama ialah dalam pemetaan pengetahuan. Jadi teori belajar kognitif menekankan bagaimana pentingnya untuk membangun pemahaman yang mendalam terhadap topik materi atau segala informasi yang diberikan atau diajarkan. Nah, maka dari itu dalam pendidikan, guru atau pendidik dapat membantu peserta didik untuk memetakan pengetahuan-pengetahuan yang telah diberikan dan atau memberikan struktur yang jelas bagaimana mereka harus belajar, bagaimana mereka mengelola pengetahuan yang diberikan, informasi yang diberikan, agar mereka dapat mengaitkan informasi yang telah diterima dengan konsep-konsep yang ada atau konsep-konsep yang baru atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada atau dengan pengalaman yang mungkin mereka alami yang berkaitan dengan informasi yang mereka terima, dan hal ini dapat digunakan sebagai pemecahan masalah untuk bagaimana peserta didik ini mampu mengerti dan memahami informasi yang telah diberikan. Oke, yang kedua adalah pemikiran yang kritis. Melalui teori belajar kognitif ini, setiap individu atau peserta didik akan didorong untuk berpikir secara kritis dan juga analisis. Jadi pendidik atau guru dapat mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri peserta didik dan mengajak mereka untuk berpikir secara mendalam. Jadi mendorong untuk melakukan suatu pertanyaan, suatu diskusi, serta memberikan latihan-latihan yang melibatkan pemecahan masalah dan berpikir kreatif. Hal ini mengacu kepada informasi yang telah diberikan kepada peserta didik supaya peserta didik mengelolanya atau menganalisa, berpikir secara kritis, bagaimana mereka bisa memahami, bagaimana mereka bisa mencerna setiap informasi yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, teori belajar kognitif dalam penerapannya ialah dalam pembelajaran berdasarkan masalah. Nah, hal ini yang sering dilakukan dalam pembelajaran, yakni bagaimana peserta didik diberikan suatu permasalahan yang ada, suatu problem, dan bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi informasi yang telah diberikan kepada peserta didik itulah yang digunakan oleh peserta didik untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Jadi di sini lebih kepada mencari solusi yang ada, berpikir secara kritis bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi yang telah diberikan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini lebih efektif supaya mereka lebih memahami secara mendalam tentang informasi atau materi yang telah diberikan kepada mereka. Oke, baik, kita akan masuk kepada teori belajar yang kedua, yakni teori belajar behavioristik. Jadi, teori belajar behavioristik ini adalah teori yang memfokuskan bahwa pembelajaran terjadi melalui perubahan tingkah laku atau perilaku yang dapat diamati dan diukur. Jadi, teori ini menekankan kepada bagaimana peserta didik, bagaimana setiap individu dilihat dan diukur perubahannya melalui perilakunya. Jadi perilaku yang semakin berkembang di sana dilihat melalui teori belajar behavioristik ini. Jadi teori ini berfokus
kepada pengaruh stimulus secara eksternal dan juga respon yang muncul sebagai hasil dari stimulus tersebut kepada peserta didik. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana teori behavioristik ini diterapkan dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah dengan penguatan, yakni teori belajar behavioristik ini menekankan bagaimana pentingnya penguatan atau reward yang dilakukan untuk memperkuat perilaku atau tingkah laku yang diinginkan dari peserta didik atau setiap individu. Nah, dalam konteks ini pendidik atau guru dapat memberikan suatu penghargaan atau reward kepada peserta didik ketika mereka telah mencapai tujuan yang diharapkan, seperti pujian, pengakuan, ataupun berupa hadiah. Jadi di sini berfokus kepada bagaimana memberikan suatu penghargaan agar peserta didik atau setiap individu itu menjadi kuat untuk memperkuat perilaku mereka. Jadi mereka merasa dihargai. Oke, yang kedua adalah pemberian umpan balik. Jadi dalam teori belajar behavioristik menekankan juga pentingnya umpan balik yang jelas dan juga langsung untuk memperkuat atau mengoreksi perilaku individu. Jadi dalam hal ini guru atau pendidik dapat memberikan suatu stimulus atau suatu umpan balik yang spesifik kepada peserta didik dan juga melihat bagaimana respon mereka dalam kinerja yang telah mereka lakukan, dalam capaian yang sudah mereka lakukan atau tujuan yang sudah mereka capai untuk memperbaiki menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah latihan. Jadi teori belajar behavioristik ini juga mendorong setiap peserta didik untuk melatih berulang kali sebagai cara untuk menguatkan dan mengingat untuk memperbaiki setiap perilaku yang telah mereka lakukan. Dalam hal ini pendidik atau guru dapat menggunakan latihan-latihan yang ada atau pengulangan materi secara sistematis untuk membantu siswa memperoleh suatu keterampilan dan pengetahuan yang diinginkan. Hal ini dapat membantu siswa untuk semakin mengingat dan juga memperbaiki setiap perilaku mereka untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, teori belajar yang terakhir atau teori belajar humanistik. Jadi teori belajar humanistik ini adalah teori yang menekankan peran aktif individu dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, proses pembelajaran humanistik berfokus kepada pribadi dari peserta didik tersebut. Jadi lebih berfokus kepada upaya untuk mencapai potensi dari dalam diri peserta didik tersebut. Kemudian penerapannya dalam bidang pendidikan, teori humanistik menekankan kepada pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi bagaimana pentingnya memenuhi kebutuhan dasar siswa seperti rasa aman, rasa hormat, percaya diri, dan juga rasa memiliki. Jadi di sini guru atau pendidik harus menciptakan lingkungan yang aman, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk mendukung dan juga mendorong siswa supaya mereka percaya diri dalam proses belajar. Hal ini bermanfaat supaya peserta didik merasa nyaman dalam pembelajaran dan juga menggali setiap potensi dalam dirinya. Yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Hal ini sudah jelas ya, karena pembelajaran teori humanistik berfokus kepada individu, jadi pembelajarannya juga berpusat kepada siswa. Jadi teori belajar humanistik mendorong untuk pendekatan pembelajaran kepada siswa, lebih kepada individunya. Guru hanya berperan sebagai fasilitator atau mentor yang membantu siswa untuk mengeksplor dan menemukan potensi mereka sendiri. Jadi di sini guru hanya mengarahkan atau memberikan suatu pengarahan kepada siswa, dan siswa sendiri yang menentukan untuk menggali potensinya apa. Nah, oke, yang ketiga adalah pemberian kebebasan dan juga otonomi.
Jadi teori belajar humanistik menekankan bagaimana pentingnya memberikan suatu kebebasan kepada siswa dalam pengambilan keputusan dan juga pelaksanaan tugas atau mengeksplor apa yang menjadi potensi dalam dirinya. Jadi dalam hal ini, guru atau pendidik dapat memberikan suatu ruang kepada siswa untuk memilih topik atau metode belajar yang cocok dengan potensi yang ada dalam dirinya, dan juga memberikan suatu tanggung jawab dalam mengelola waktu atau sumber daya mereka yang terdapat dalam diri mereka sendiri. Baik, itulah 3 teori belajar yang telah saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akan belajar bersama-sama tentang teori-teori belajar yang lainnya. Baik, selamat malam. Tuhan memberkati.